Bismillahirrahmanirrahim. Tabaghut itu artinya saling membenci. Nah, kalau saya tulis benci nanti, sus ngerti benci. Jadi gak semangat ya. Tabaghut. Biar kita juga yang kedua terbiasa dengan istilah ini, istilah bahasa Arab ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita kita tilawah dulu, kita baca Quran dulu satu ayat saja. Ya, sekitar paling enggak 5 menit 10 menit lah. Nanti sebagian bisa ada yang ambil bagian membaca Al-Quran. Disiapkan Qurannya Al-Baqarah ayat 216. Perhatikan bacaan saya, perhatikan panjang pendeknya, perhatikan huruf-hurufnya. Meskipun cuma 10 menit, mudah-mudahan bisa memperbaiki bacaan kita ya. Kalau ada yang nggak ngerti masalah tajwid, nanti bisa langsung ditanya ya. Sebelum nanti kita membahas masalah tabaghut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama-sama. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, coba perhatikan panjang pendeknya. Di situ yang panjang cuma satu saja, yaitu huruf ta ya. Huruf ta. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di situ ada yang pakai bendera ya panjangnya karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Kalau dalam ilmu tajwid itu namanya mad jaiz munfasil. Panjangkan aja. Ya ada sebetulnya ada batasannya, cuman untuk sementara kita dawak noai gitu. Ada sa ketemu alif ya. Kemudian wa'asa, panjang gitu ya. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ta ya. Ada nun sukun bertemu sama ta, itu namanya ikhfa ya. Bagaimana cara bacanya? Ya nun itu nggak boleh jelas, tapi nunnya itu mengikuti model hurufnya ta. Jadi jadi nunnya model huruf ta dan dipanjangkan ya, dan dipanjangkan. Nggak boleh begini antakrahu, nggak boleh, tapi antakrahu, ditahan, n-nya ditahan ya. Wa asa an takrahu, hu-nya panjang ya. Syai'an, huruf sya-nya bedakan dengan huruf sa ya. Saya sama syaya, saya syaya ya, bedakan ya. Wa asa an takrahu syai'an. Di situ ada tanwin bertemu dengan wa ya, bertemu dengan wau. Jadi mengikuti huruf wau, bukan syai'an tapi syai'au ya, syai'au, dan harus didengungkan. Artinya suaranya dari hidung, enggak boleh syai'au. Syai'au wa huwa, enggak boleh syai'au. Ditahan. Syai'an wa huwa khairul lakum. Saya ulang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sama-sama. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, saya ulang lagi. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan
gunnahnya, perhatikan tasdidnya gitu ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ini huruf demi huruf, insya Allah kita dapat pahala ya. Ya, insya Allah huruf demi huruf kita mendapatkan pahala. Karena kata Rasulullah itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, ini berapa huruf yang kita baca ini? Luar biasa ya. Meskipun hanya seminggu sekali ya. Baik, saya ulang sekali lagi. Ya, saya ulang sekali lagi, nanti setelah ini setelah baca Quran nanti mic-nya dimatikan semua ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita lanjutkan langsung ke materi ya. Tabaghut. Tabaghut itu asalnya dari tabaghadha yatabaghadu. Tabaghut, saling membenci. Saling membenci. Kalau akar katanya banyak sebetulnya kalau kita bicara benci ini ya. Ada yang mengatakan kariha yakrahu ya, makruh asalnya juga dari kata benci. Wa asa an takrahu ya, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kamu benci itu an takrahu berasal dari kata kariha. Jadi kalau ulama menghukumi makruh itu berarti artinya dibenci ya kan. Ada juga yang berasal dari baghadha. Baghadha itu sama, benci. Kalau ditambahi ta sama alif menjadi tabaghadha berarti itu saling membenci. Benci itu adalah perasaan nggak suka ya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Perasaan nggak suka, perasaan antipati. Antipati kepada sesuatu. Baik itu sesuatu itu berupa barang maupun orang. Nah, itu benci namanya. Jadi perasaan antipati terhadap sesuatu barang ataupun orang. Bisa jadi kelompok juga ya. Pokoknya ada perasaan nggak suka kepada sesuatu, itu namanya benci. Makanya sekarang itu lagi ngetren itu istilah apa? Haters ya, haters, para pembenci. Bahasa Jawanya apa? Geting ya, kata bahasa dan geting. Ojo geting, mengko mundak nyanding. Ya, tahu ya istilah paribasan itu. Jangan benci nanti malah suka. Dalilnya yang kita baca tadi, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang. Siapa yang suka perang?
Nggak ada yang suka perang itu, jangankan perang ya, cari mati kan ya. Nggak suka, semua manusia nggak suka. Ini malah diwajibkan sama Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, bisa jadi, jangan kamu benci peperangan itu gitu. Bisa jadi yang kamu benci itu sesuatu yang baik kan gitu. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu kan banyak sejarah peperangan ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian itu nggak tahu. Ya, kalau Allah wajibkan berperang berarti berperang itu baik. Allah wajibkan ini berarti ini itu baik bagi kita, pasti itu. Karena Allah yang tahu seluk-beluknya manusia. Yang kedua dalilnya adalah dari surah Al-Maidah. Udah jam 5 ya. Sekarang setengah 5 itu kesiangan enggak ini? Nanti kalau kesiangan kita pikir lagi ya, mungkin bisa diajukan waktunya ya. Yang kedua adalah dari surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan untuk menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Setan itu selalu inginnya kayak gitu, agar manusia itu bagaimana caranya supaya saling bermusuhan, supaya saling membenci. Ini adalah tipu daya setan. Jadi membenci itu atau benci ini ya, samain benci, cinta, cemburu yang kita bahas itu adalah potensi di setiap manusia. Itu ada potensi di dalam jiwa manusia. Benci, cinta. Benci itu boleh enggak? Boleh benci, ya kan? Siapa yang bilang benci gak boleh? Boleh. Tapi apa? Sekedarnya saja. Tadi kita dengarkan audio itu, benci itu boleh, sekedarnya saja. Nah, cinta itu boleh enggak? Boleh. Tapi apa? Ya sekedarnya saja. Kan gitu. Sewajarnya saja kita mencintai sesuatu. Dan sekedarnya juga, kalaupun kita nggak suka kepada seseorang, nggak suka kepada sesuatu, ya sekedarnya aja, nggak usah berlebih-lebihan. Bagaimana yang dimaksud dengan sewajarnya itu bagaimana? Ya, tolak ukurnya adalah kalau benci kita itu masih berupa gejolak di dalam hati, itulah yang dimaksud dengan sekedarnya. Itulah yang dimaksud dengan sekedarnya. Tapi kalau benci ini sudah keluar, benci itu sudah keluar kepada tangan, ya, dengan benci misalkan akhirnya melemparkan barang, ya, dengan benci itu akhirnya memukul, gitu ya, dengan benci itu akhirnya mencela, lari ke mulut, lari ke mata, akhirnya jadi melotot, gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan benci yang berlebihan. Ya, mudah-mudahan kita ini tidak sampai kepada jatuh kepada sifat benci yang berlebihan ini. Kita semuanya, termasuk saya yang ngomong ini. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini bisa memberikan pelajaran bagi saya, bagi kita semua yang mendengarkan pengajian ini. Karena benci yang berlebihan itu sudah ditumpangi setan ya. Tapi kalau benci sewajarnya, yaitu masih dalam batas wajar. Nah, ini masih memang potensinya manusia kayak gitu. Nggak bisa. Emangnya bisa benci itu dihilangkan dari manusia? Kagak bisa. Nggak bisa benci itu dihilangkan. Sebagaimana cinta itu juga nggak bisa dihilangkan. Cemburu yang kita bahas kemarin bisa dihilangkan? Nggak bisa. Ya, cuma jangan berlebihan. Pokoknya berlebihan itu nggak baik. Makan misalnya berlebihan nggak baik, ya kan? Sholat berlebihan bagaimana? Nggak baik juga, gitu ya. Pokoknya apapun yang berlebihan itu nggak baik, ya.
Ya itulah indahnya hidup ya. Kadang benci, kadang rindu ya. Makanya manusia ini kalau dikasih rasa benci itu biar apa sebetulnya? Biar tambah rindu. Biar tambah rindu. Coba antara ada pepatah Arab yang bunyinya begini ya. Ini saya kemarin nyatat ini. Ini saya hubungan dengan pernyataannya Pak Sadan. Saya nyatat gimana kemarin? Bentar saya cari dulu. Nah nih, ketemu nih. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi idza iftaraqa jatama'a wa idza jatama'a iftaraqa. Nah, ini. Idza iftaraqa jatama'a, jika terpisah maka bersatu. Nah, bingung kan? Jika terpisah maka bersatu. Wa idza jatama'a iftaraqa, jika bersatu maka terpisah. Nah, bingung kan? Jika terpisah bersatu, jika bersatu terpisah. Sama kayak Pak Sadan tadi bilang, bagaimana? Benci tapi rindu. Lah, rindu tapi benci. Nah, bingung ya. Gak ada ya rindu tapi benci ya. Benci tapi rindu yang terkenal ya. Jika terpisah maka dia bersatu. Jika bersatu terpisah. Kita sama orang tua kita dulu, sama ibu bapak kita ya. Kalau lagi ngumpul bagaimana? Berantem aja ya kan? Ya gegeran aja, lek ngumpul itu loh. Lek ngumpul gegeran. Nah coba ketika kita merantau, misalkan kalau saya dulu dari Probolinggo ke Surabaya ya, rindunya itu muncul. Baktinya ke ibu, baktinya ke orang tua itu terus jadi muncul. Tapi kalau ketika pulang beberapa hari gegeran mana gitu. Manusia itu gitu, nggak tahu itu. Nah makanya kalau kita sudah berkeluarga gitu, alangkah baiknya kalau berpisah dari orang tua, ya berpisah ya sendiri. Sama kayak suami istri kalau sering ngumpul aja kan, sering ketemu, banyak gegerannya. Itulah manusia itu. Tapi ketika berpisah nggak ketemu, rindunya muncul lah itu. Makanya kalau jadi suami istri jangan sering ketemu, ya kan? Jaga gegeran aja ya gitu. Memang begitu. Itu fitrahnya manusia itu. Kalau ngumpul itu suka. Sampai mana tadi? Nah baik, berikutnya adalah dalil dari hadis Rasulullah, hadis Bukhari Muslim. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya waktu kita bahas buruk sangka, tapi nggak apa-apa kita baca lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadhon." Waspadalah kalian dari prasangka. Fa innadh-dhanna akdzabal hadis, maka sesungguhnya berprasangka itu adalah sedusta-dusta omongan. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Wala tahassasu, janganlah kalian saling menguping. Apa bahasa Indonesianya menguping? Wala tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Berikutnya adalah hadis dari riwayat Muslim, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian itu dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Ini dari hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.